Siapa yang mau dinilai buruk? Rata-rata orang biasanya selalu ingin terlihat baik di depan semuanya. Bahkan melakukan apapun agar disukai banyak orang. Sampai akhirnya, lambat atau cepat, pasti akan terlihat keasliannya. Kebenaran akan siapa dan bagaimana diri kita adalah hal yang tidak akan bisa dielakkan. Dan seburuk apapun itu, kejujuran bukan hal yang memalukan, tapi bentuk syukur dan harga diri. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya, yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan yang ada. Kali ini ingin mengenal lebih dalam tentang seorang Nopek Novian, hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Nopek Novian bercerita tentang kisah hidupnya yang cukup mengejutkan saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Denny Sumargo. Nopek mengaku bahwa petani yang merawatnya sejak kecil bukan orang tua kandungnya. Nah, hal tersebut baru diketahui saat dia duduk di kelas 4 SD. Nopek menambahkan bila sang ayah adalah anggota BRIMOB, sedangkan ibunya adalah seorang perawat. Karena sibuk, akhirnya dia dititipkan adik dari neneknya. Nama Nopek mulai mencuri perhatian setelah lolos Stand Up Comedy Academy musim 3 tahun 2017. Dan belakangan ini, Nopek bikin gemes para fansnya karena kedekatannya dengan salah satu idola cowok-cowok, yaitu Livi Renata, yang kita bahas kemarin. Latar belakang kehidupan yang berbeda dan keadaan mereka akhirnya membuat para penonton terhibur dan juga dibikin penasaran. Ih, gemes gitu. Nah, menurut sudut pandang Ferry Cowboy, kemarin kita sudah bahas Livi Renata. Hari ini kita bahas Nopek Novian. Menurut lo, Nopek Novian ini orangnya gimana? Aslinya? Nggak percaya diri. Aslinya tidak percaya diri. Nggak percaya dirian. Sensitif. Sensitif. Efek dari nggak percaya dirian kan sensitif. Suka salah arti. Oke. Tapi perjalanan hidup yang menjadikan dia seorang yang punya tekad besar, cita-cita besar, keadaan hidup yang banyak sedih, malah menjadikan dia seseorang yang bertekad besar. Oh, sebagian hidupnya tuh lebih banyak kepedihan. Ya, lebih banyak kepedihan. Entah dari sisi mana. Tapi intinya hidupnya banyak kepedihan. Oke. Kalau karakter aslinya, kepribadian aslinya orangnya itu tadi nggak pedean sebenarnya. Nggak pede. Terus efek dari itu sensitif. Yang kedua dia orang yang polos. Maksudnya kayak nggak tahu dunia apapun. Misalnya. Ya seperti layaknya orang di desa. Oh, orang yang di desa pindah ke kota gitu. Ya. Cuma dia itu tadi jadi punya tekad yang besar untuk jadi sesuatu. Karena pengalaman hidup. Dia orang yang berusaha sebisa mungkin menyimpan kesedihan. Menyimpan persoalan hidupnya. Jangan sampai orang lain tahu. Makanya kan kalau ngomong sama dia itu susah serius. Iya. Selalu dibelok-belokin biar lucu. Bukan karena dia di stand up comedy sih, bukan. Justru karena setiap ngomong banyak candaan itulah
akhirnya yang menjadikan dia akhirnya ikut stand up comedy. Karena kalau ngomong tuh susah serius. Tapi kenapa ya rata-rata komedian itu punya latar belakang hidup yang sedih gitu, justru? Ada dua tipe manusia dalam menghadapi kepedihan. Kalau enggak jadi rusak, jadi nakal. Kalau enggak jadi lucu. Untuk menutupi kalau cara dia yang untuk nakal, menutupi kalau yang kesedihan nakal gitu atau ya. rusak itu orang yang banyak kepedihan, tapi dia cengeng ngadepin. Akhirnya jadi nakal, jadi pemarah. Nah, ada yang banyak kepedihan tapi tidak cengeng, malah berusaha semaksimal mungkin untuk disimpan jauh dalam dirinya, jangan sampai orang tahu. Pada akhirnya cara mengaplikasikannya banyak candaan. Dia tipe orang yang sebenarnya sangat tidak gampang percaya sama orang. Sangat amat malah. Sangat amat tidak gampang percaya, Iya. apalagi bisa cerita tentang karena berdasarkan latar belakang hidupnya yang banyak kepedihan. Makanya kalau ngomong sama dia tuh susah banget untuk serius gitu. Susah. Nah, bisa serius ngobrol sama orang tuh kalau kayak gimana? Atau sama orang yang gimana gitu? Bukan kayak gimana atau dengan orang yang seperti apa sih, tapi tiba-tiba aja dia connect aja nyaman. Artinya jadi bukan dengan proses. Nggak ada proses chemistry gitu ya. Iya, pokoknya misalkan ketemu satu orang biasa aja 2, 3, 4, 5, begitu yang ke-6 tahu-tahu berasa dekat aja. Tanpa proses. Nah, baru dia mau cerita, baru dia mau serius. Kalau sudah percaya dengan satu orang, ya percaya sudah. Gitu. Nah, kenapa sih orang itu ada yang kalau ketemu pasangan, ketemu teman, ada yang melalui proses, yang satu lagi chemistry gitu, nggak ada proses. Alasannya kenapa? Apa memang sudah begitu aja? Gitu? Enggak, orang yang banyak kepedihan otomatis susah untuk percaya dengan orang. Dia tidak bisa menemukan cara untuk bersosialisasi sama orang. Karena sudah kadung banyak kecewa dalam hidupnya. Karena udah banyak kecewa, jadi kalau ketemu orang tuh sangat tajam gitu ya. Iya, sangat tajam atau langsung menutup diri gitu. Dia selalu kayak negatif dengan orang. Negatif duluan bukan karena dia jahat, tapi karena latar belakang kehidupannya. Nah, ada orang yang biasa aja, maksudnya tuh sedihnya sedih normal, kan habis itu senang. Nah, orang kayak gitu baru bisa berproses. Baru bisa dengan siapa aja dekat. Tapi kalau orang yang banyak kepedihan dalam hidupnya, siapapun itu, pasti dia pasti dia susah untuk ketemu dengan orang yang langsung bisa dekat. Yang berproses untuk dekat. Susah klop. Susah banget. Susah banget, tapi dia juga tidak. Gini, kalau orang yang banyak kepedihan, terus akhirnya jadi ngelucu, biasanya dia tidak peduli dengan apapun yang dilakukan orang. Yang penting jangan ganggu dia. Nah, tapi kalau orang yang banyak kepedihan, pengalihannya nakal,
Pasti dengan semua orang nggak setuju. Gampang marah, gampang kesal, gampang pusing gitu. Nah gitu pasti itu. Gue itu ya. Ya, karena kalau ngaku sih. Gue contoh dari banyak permasalahan orang. Iya, lo gudang persoalan hidup. Nah, orang kayak Nopek itu, dia sedih pasti dia menghilang. Ketika dia sedih, ketika dia sudah tidak mampu menahan kesedihannya, pasti ujung-ujungnya menghilang dulu. Buat berpikir menenangkan. Iya, gimana menenangkan diri. Dia banyak teman, tapi hanya banyak teman. Gitu. Hanya di permukaan saja. Iya, dekatnya tuh susah gitu. Makanya kalau ketemu orang kayak gitu tuh kita harus siap mental, harus siap kuping. Karena kalau kita tidak benar-benar paham, kita jadi emosi, jadi tersinggung gitu. Terus orang yang banyak kepedihan itu seperti orang yang membodohkan diri gitu. Nggak ngerti apa-apa gitu. Tampaknya kayak orang nggak ngerti apa-apa, padahal sangat ngerti. Nah karena dia susah percaya sama orang, jadi menanggapinya itu dengan main-main. Menanggapinya itu dengan seolah-olah nggak paham. Padahal sangat paham. Kan dari latar belakangnya kan udah diberitahu, dia dititipkan di siapa tuh, familinya dia, ketahuan pas dibesarkan tidak seperti kebanyakan orang, anak-anak ya. Karena dia orang yang polos, orang yang baik, jadi peralihannya tuh jadi ngelucu, ngelawak. Gitu. Orang yang polos sih, maksudnya nggak banyak sibuk hidup tuh oleh hal-hal yang di luar sana. Nggak aneh-aneh gitu pokoknya. Ya. Dan Nopek ini kalau sudah percaya satu ya satu. Kalau sudah senang satu ya satu. Terbalik deh nih. Kalau dengan yang benar-benar dia senang tuh kayak biasa aja. Kalau benar-benar senang malah terlihat biasa aja. Kalau sama orang yang biasa aja malah kayak kelihatan gimana? Kebalik prakteknya. Karena gini, orang kayak gitu tuh kalau sudah senang tuh muncul ketidakpercayaan dirinya. Pasti. Karena latar belakangnya dia misalkan, apalagi misalkan yang disuka itu mungkin yang berpendidikan tinggi, orang yang kaya gitu. Sementara dia ingat latar belakangnya kan. Iya. Itu yang kedua, semakin dia suka, semakin tidak terlalu banyak berharap. Takut kecewa. Karena orang kayak dia itu susah untuk suka. Tapi sekalinya suka. Nah udah satu ya satu. Oke. Nah, cuma nampaknya biasa aja. Nggak bisa berbohong orang kayak gitu kalau dia nggak suka atau suka. Nah, menurut lu yang menarik dari seorang Nopek Novian? Selalu berusaha mencari jalan keluar dari tiap persoalan. Tidak berkeluh kesah. Ketidakpedeannya kan dalam hal latar belakang hidup aja. Iya. Tapi dari cara berpikir dia orang yang berjuang. Gitu. Tidak mudah menyerah. Ya, membentuk dia untuk tidak jadi mudah menyerah latar belakang hidupnya. Dan menjadikan dia selalu berpikir, selalu mencari solusi dari setiap persoalan hidup.
Nah, apa yang paling memotivasi hidupnya sehingga tidak terpuruk oleh kisah masa lalu? Karena banyak kan yang masa lalunya pedih, jadi hancur. Nah, Nopek nih apa yang paling memotivasi di dalam hidupnya? Jadi, sehingga dia jadi begini, jadi ya, besar. Tidak terpuruk oleh kisah masa lalunya. Kayak lo misalkan, perjalanan hidup lo kan lebih banyak pedihnya. Nah, yang dominan pedihnya itu karena apa gitu? Ya dia pedihnya itu karena tahunya pada akhirnya yang tempat aku tinggal bukan ibu kandungku. Nah, itu tuh menjadikan dia pasti dia bertanya-tanya kenapa itu terjadi. Satu, yang kedua, apakah karena aku ini tidak berharga sehingga kondisi hidupku kayak gini? Nah, karena merasa tidak berharga, akhirnya bertekad untuk menjadikan dirinya berharga. Dan itu ciri orang cerdas. Kan yang hancur oleh keadaan hidup itu orang bodoh. Yang menghancurkan diri karena latar belakang kepedihan itu orang bodoh. Nah, kalau orang cerdas itu pasti dia tidak mau latar belakang kehidupannya itu menghancurkan hidupnya ke depan. Pasti. Sebenarnya karena mentalnya sih. Karena mentalnya mandiri. Dia saja sampai hari ini tidak menyangka bahwa dia jadi begini. Oh gitu. Iya, kalau mau jujur. Karena selalu ingat akan latar belakang hidup kan. Cuma dia ambil positifnya latar belakang hidup. Aku tidak mau hancur karena latar belakang hidupku. Nah, itu tanda orang yang nggak cengeng. Kalau orang cengeng, apa salah? Ya pasti kayak Nopek itu bertanya kan misalnya. Kenapa kok aku beda? Ya, gitu. Tapi dia ambil, makanya kan dari setiap persoalan atau keadaan hidup yang kita alami itu ambil positifnya. Nah, untuk bisa mengambil positifnya, jangan jadi orang cengeng. Karena hanya orang yang cengeng ketika mengalami sesuatu itu jadi hancur. Nah, cengeng itu saudaranya bodoh. Tidak cengeng itu saudaranya cerdas. Gitu.